Hari ini kita bertemu di Bukit A, silahkan datang, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama. Itu umat. Zina, semua jenis zina itu hatam. Hatam. Ada yang sudah menikah, ya, itu besoknya ngobrol-ngobrol dengan tetangga, bisa berkata begini, saya bosan dengan istri saya juga malam gantian yuk. Ayo. Itu jahiliyah itu. Jadi Anda bayangkan, kenapa disebut dengan jahiliyah? Karena semua jenis perilaku yang ada di kehidupan sosialnya itu tidak kenal baik. Nah, orang-orang yang tadi disebutkan generasi milenial tadi, hidupnya di masa seperti itu. Saya ulangi, orang-orang yang tadi disebutkan, Ali bin Abi Thalib misalnya, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum jami'an, yang perempuan yang tadi disebutkan, Sayyidah Asma, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah, hidupnya di masa, di era yang disebut dengan jahiliyah. Pertanyaan pertama saya, tindakan kriminalnya, keburukannya, perilaku jeleknya, maaf, terjadi nggak di zaman sekarang? Nah, sekarang kadarnya, ukurannya sama nggak? Lebih buruk jahiliyah atau yang sekarang? Saya ulangi, lebih buruk jahiliyah atau yang sekarang? Sekarang. Bahaya ini. Nah, di zaman jahiliyah, perhatikan, zaman jahiliyah yang tadi-tadi itu tidak kenal baik, sehingga mengganggu kehidupan, tidak pernah maju, banyak sekali kerusuhan. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa diutus di tempat itu, tidak di tempat yang lain? Ini saya berikan rahasianya hari ini, dan ini diantara kita saja. Ini saya berikan gambar begini nih, biar tidak mubazir umpan tulis ini. Ini kelihatan nggak belakang? Di sini karena di pinggir, di sana itu orang yang imannya kuat sekali. Belum saya tulis sudah kelihatan. Ini saya bagi dua gini ya. Ini kanan, ini kiri. Lihat sini. Ini saya sebut Romawi di sini. Di kirinya Persia. Ini zaman Nabi, ini sudah maju luar biasa. Yang ini punya imperium, punya kolosium Romawi. Peradabannya bagus, pasukannya hebat-hebat, senjatanya luar biasa. Di sini ada kekaisaran Persia, Kisra. Ini juga maju, luar biasa, pemerintahannya kuat, negaranya, pasukannya. Sampai sekarang banyak film-film dimunculkan tentang Romawi dan Persia. Baik ya? Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad tidak diutus di Romawi? Tidak diutus di Persia. Tapi diutusnya di sini, di tengah-tengah nih. Padang pasir, lembah, biwadin ghairi bizar'in inda baitikal muharram, di bawah lembah, diapit bukit-bukit yang tandus, ya, lengkap, lebih paket lengkapnya lagi, orang-orangnya jahiliyah. Kriminalnya puncaknya di sini, tempatnya tandus, airnya jarang muncul, lahirnya di dekat Ka'bah. Satu-satunya Nabi yang lahirnya langsung fadilah doa dua Nabi sekaligus. Ada dua orang Nabi yang memohon kepada Allah langsung supaya Nabi terakhir, Nabi teragung itu lahirnya harus di dekat tempat yang paling agung di muka bumi. Tidak ada tempat yang paling agung yang dikunjungi setiap saat, puncaknya dalam musim haji, semua kiblat mengarah kepadanya kecuali Ka'bah. Dua Nabi ini berdoa, ya Allah, Rasul terhebat nanti, Rasul akhir zaman, Rasul penutup yang istimewa, mohon jadikan lahirnya pun dekat tempat yang paling istimewa di samping Ka'bah. Pertanyaan saya, siapakah dua Nabi yang berdoa untuk kelahiran Nabi Muhammad itu? Ya Mbak, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Betul, berikan tepuk tangan ya. Kalau nggak ada hadiahnya cepat ya. Baik,
Pertanyaannya, yang ini yang ada hadiahnya. Ada di Quran surat apa, ayat berapa? Ayo, boleh angkat tangan. $300. Umrah. Waktu habis. Waktunya habis. Ada di Quran surat kedua Al-Baqarah di ayat 129. Perhatikan kalimatnya. Al-Quran. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika. Ini inti materi kita. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Tadi yang berdoa Nabi siapa? Satu lagi. Nah, pertanyaan saya, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu jaraknya berapa lama dari Nabi Muhammad? Jaraknya Kurang lebih 30 generasi. Satu generasinya bisa hampir 1000 dan 2000 tahun. Ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya? Nabi Muhammad ke Nabi Musa itu kurang lebih hampir 2000 tahun. Ke Nabi Isa hampir 600 tahun. Ke Nabi Ibrahim kalau kita urutkan nasab itu kurang lebih 30 generasi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi. Coba ulangi. Saya mau katakan, kita harus bangga jadi umat Nabi Muhammad, Nabi yang istimewa, karena semua Nabi dan Rasul itu ingin sekali membersamai dan ikut dakwahnya beliau. Sampai-sampai mendoakan. Nah, saking jauhnya jarak dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ke Nabi Muhammad SAW, itu masih memohon kepada Allah, ya Allah, istimewakan Nabi terakhir yang luar biasa itu lahirnya di dekat Ka'bah. Satu-satunya Nabi Rasul yang lahirnya di dekat Ka'bah hanya Nabi Muhammad SAW. Di sini ada Zam-Zam sekarang. Ini ada Hotel Sofwa. Sini jalan. Ini Hilton. Ini jalan lagi ke sini. Ini Istana Raja. Ini bukit namanya Jabal Qubais. Kalau Anda haji atau umrah, mudah-mudahan yang belum disegerakan ya. Tidak cukup dengan amin nabung ya. Ini dari Zam-Zam lurus belok kanan sini. Jalurnya ke sini. Ini ada gate Ismail pintu 26. Ini gate Nabi, tempat Nabi sholat 2 rakaat sebelum Isra Mi'raj. Ya, dari depan Hajar Aswad. Ini namanya gate Nabi di sini. Ini nanti ada gate Ali. Ini Babus Salam. Babus Salam naik ke atas. Ini ada yang tangga, ini ada yang eskalator, ini ada kursi penjaga warna hijau. Lurus, di sini ada rumah yang sekarang jadi perpustakaan. Di atasnya ada bukit kecil. Dari Jabal Qubais ke sini, Anda lewat. Ini ada Istana Raja, ini ada posnya. CCTV warna putih ngadep ke sini. Ini ada kipas angin kurang lebih 35 sudah saya hitung. Sampai ke ujung ke sini 150 meter. Inilah rumah Nabi dilahirkan, Maulid Nabi. Tidak ada satu Nabi pun yang lahir di dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi ini doanya untuk Nabi Muhammad, lahirnya, tumbuhnya, diutusnya bukan di Romawi yang sudah maju, bukan di Persia, tapi di lingkungan masyarakat yang berada di tempat yang tertinggal, tertutup, dan masyarakatnya disebut dengan apa tadi? Jahiliyah. Sekarang, lihat sini, saya mau cepat saja. Ini jahiliyah. Cepat. Jangan dong, sampai Fokus. Fokus. Tiba-tiba, kita lagi kuliah ini. Dibimbing oleh Nabi. Saya cepat sampai ke Yathrib, jadi Madinah. Kurang lebih periodenya 20 tahun.
Orang-orang yang disebut tadi, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah ya binti Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma. Semua orang itu yang tadinya punya kebiasaan-kebiasaan secara umum, walau tidak semuanya, dekat dengan tradisi jahiliyah, tiba-tiba berubah jadi orang terbaik di zaman ini. Umar tadi, ya, biasa tantangin orang, senang tampil dengan kekuatan, ngajak duel hampir tiap waktu. Satu-satunya sahabat yang pernah jualan Tuhan, bahkan mutar-mutar. Kalau yang lain bikinnya dari kayu, asnan, ada yang bikin dari batu, watan, autan, beliau bikin dari roti. Ya, Umar tuh visioner. Saat orang bikin dari kayu, beliau bikin dari roti. Yang nggak pernah orang bikin, kepikiran sama Umar. Tidak ada orang pernah jualan Tuhan terbuat dari roti pada masa itu kecuali Umar. Makanya nanti saat masuk Islam, kadang sedih sendiri, kadang senyum sendiri. Ketika ketawa sendiri, orang tanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau tertawa? Saya ingat dulu saya jahiliyah pernah jualan Tuhan dari roti. Saya keliling-keliling musim panas, belum ada yang beli. Wah, ana jauhan dan saya lapar. Tiba-tiba saya dudukkan Tuhan saya katakan, ya Lata a'dzirini an-naja'i, ya Lata Tuhanku, maafkan saya lapar banget, saya pinjam dulu tangannya, nanti saya ganti lagi. Sampai selesai jualan, Tuhannya habis saya makan. Itu kata Umar. Siapa yang pernah dengar Abu Pan Masjid, sekarang jadi toilet, itu satu tempat berkumpulnya 100 orang paling berpengaruh di masa itu. Abdurrahman bin Auf kemudian masuk Islam, ingin ikut hijrah ke Yathrib yang kelak jadi Madinah. Maka oleh orang-orang Quraisy pada masa itu dipersilahkan ikut hijrah, tapi ditawari begini, kalau kamu tidak ikut Muhammad, tidak ikut ajaran Muhammad, tetap tinggal di sini, kami angkat jadi orang nomor 1 paling kaya di lingkungan masyarakat sini, jahiliyah, dan ditempatkan jadi orang yang terhormat, hartanya ditambah, orang paling kaya jadi orang terhormat. Saya mau tanya sebentar, kalau di sini teman-teman yang laki-laki yang ikhwan, kalau ada yang bilang begini, keluar dari Islam, saya berikan harta jadi orang nomor 1 paling kaya di Taiwan, kira-kira pilih kaya atau pilih tetap muslim? Muslim. Pilihannya gini nih, paling gampang ya. Ya. Kaya tapi murtad atau pas-pasan tapi muslim? Nggak ada pilihan ketiga. Dua aja tuh. Hah? Pas-pasan tapi muslim. Udah. Ah. Ya, Abdurrahman bin Auf memilih, gak apa-apa, saya berangkat, harta diambil, besok lusa harta bisa dicari, tapi iman belum tentu bisa diganti. Betul. Ya, saya bikin status tuh. Lihat sini. Maka beliau dibiarkan, tidak diganggu, ya, tidak disakiti. Silahkan berangkat, tapi harta kamu kami rampas semua. Jadi gak mudah. Makanya bersyukur tinggal di Taiwan. Terima kasih. Ya, kalau dengan seperti ini belum mampu berbuat baik, perlu diberikan apa lagi? Maka pada masa itu, mau masuk Islam saja, itu hartanya dirampas. Maka beliau bertekad, gak apa-apa, saya berangkat ke Yathrib. Jaraknya 400 kilo dari Mekah. Dulu tidak ada mobil, tidak ada kendaraan, tidak ada kereta cepat. Pilihannya hanya jalan kaki saja. Naik kendaraan kalau punya uang, uangnya dirampas. Suami oke, istri ditanya, kamu istrinya pilih, mau ikut suami, kami harta semua akan kami ambil, kami rampas, silahkan berangkat dengan pakaian yang melekat di badan saja. Tapi kalau memilih tinggal di Mekah, putus dari suami, harta suami akan diberikan, ditambah dan diberikan kesempatan, silahkan pilih pemuda paling ganteng di Mekah, pernikahannya akan difasilitasi. Sebentar yang para pria ya. Nih ibu-ibu nih, ya. Juga yang teman-teman yang muslimah yang belum menikah. Kalau diberikan pilihan bagi yang menikah, ikut suami berangkat keluar
tapi harta tinggal semua dirampas, bawa pakaian saja, atau tinggal tapi diberikan harta tambahan, boleh pilih menikah dengan pemuda manapun, difasilitasi pernikahannya. Kalau saya tanya gambarannya begini, kalau ada yang tawarkan, pulang ke Jakarta tapi semuanya ini harta tinggal, bawa badan saja, atau tinggal di sini, harta dikasih, pilih anak muda paling cakep di Taiwan, difasilitasi pernikahannya. Pilih mana? Ikut suami atau tinggal? Ikut suami. Bisa aja. Protes. Tak perlu. Dah. Anda mau berkata apapun tetap